Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam podcast Kodim 0305 Pasaman TNI Prima. Bekerjasama dengan Kato Podcast berbagi inspirasi. Baik, bersama saya Tris, teman-teman semuanya, kita hari ini akan berbincang suatu hal yang mungkin akan membuat teman-teman semuanya penasaran. Terutama anak-anak muda yang cita-citanya dari dulu ingin jadi prajurit TNI. Tapi kadang ada semacam stigma di masyarakat. Masuk TNI itu susah. Kadang harus melewati jalur khusus. Nyiapin uang gede. Atau harus ada orang dalam. Nah, faktanya seperti apa? Apakah itu hanya sekedar stigma? Nah, untuk itu hari ini kita akan gali informasinya secara langsung di pusatnya. Hari ini kita berada di Kodim 0305 Pasaman dan kita akan bersama orang nomor 1 di Kodim. Kita hari ini kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Bapak Dandim Letkol Arhanud Budi Prasetya ST. Oke, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mas Tris. Sehat, luar biasa. Mas Tris sehat? Alhamdulillah. Agak-agak cerah wajahnya. Alhamdulillah. Kalau sama Bapak lebih cerah Bapak kayaknya. Oke, baik. Bersama Bapak Dandim, kita akan membahas tentang bagaimana proses rekrutmen Bintara TNI AD tahun ini. Nah, apakah benar stigma dari masyarakat? Kita akan konfirmasi langsung ke sumbernya dan insya Allah setelah ini kita akan dapat informasi yang valid. Nah, untuk itu simak terus podcast Kodim 0305 Pasaman bersama Kato Media Space. Oke, baik Bapak, kita mulai perbincangan kita hari ini. Kita mulai dari hal yang basic nih Bapak. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak anak-anak muda yang mencita-citakan ingin jadi prajurit TNI. Pengen berseragam loreng-loreng gitu Pak. Cuman sebagian dari mereka kadang tidak paham apa makna dari prajurit. Nah, menurut Bapak Dandim sendiri apa sih makna seorang prajurit TNI dan apa prinsip yang harus dipegang teguh oleh TNI itu? Baik, terima kasih Mas Tris. Langsung pertanyaan luar biasa tajam sekali. Langsung cari intinya bahwa apa maknanya sebagai TNI. Langsung ini. Ini pendapat pribadi Mas ya, yang saya rasakan selama ini. Saya sudah berdinas hampir 21 tahun di TNI. 21 tahun. 20 tahun. Kami masuk tahun 2004 Mas Tris. Iya. Berjalan dinas sampai sekarang tibalah kami di Pasaman. Kalau makna dari TNI itu sebenarnya satu kata kuncinya, itu pengabdian. Pengabdian. Mengapa bilang pengabdian? Karena kita 24 jam melaksanakan tugas untuk negara. Ya. Kita sudah diatur tugasnya, sudah jelas tugas kita apa, dan itu kita harus laksanakan tanpa mengenal pamrih. Contoh mungkin ada, nauzubillah min dzalik, ada gejolak di wilayah, Ya. jam 2 pagi, jam 3 pagi harus turun. Harus siap. Ada kemalangan di masyarakat yang membutuhkan kita untuk membantu sebelum stakeholder lain bergerak, yang paling cepat pasti TNI. Sekali saya perintahkan bergerak, kumpul, bantu, pasti langsung gerak. Dan itu tidak mengenal lelah dan istilahnya apapun harus kita laksanakan, kondisi kita apapun, kita harus siap bergerak. Itulah saya bilang pengabdian dalam hal satu bidang saja. Yang lainnya juga sama dengan kondisi kegiatan kita, tugas kita. Kita harus siap apapun tugasnya, dimanapun, itu kendala apapun, kita harus maju terus. Ya. Namanya juga pengabdian. Ya. Kita tidak berbisnis, kita tidak sedang melaksanakan perdagangan dan sebagainya. Kita murni pengabdian. Apa yang diberikan oleh negara, kami terima dengan baik, bersyukur alhamdulillah. Apa tugas diberikan, itu laksanakan dengan maksimal. Dan mungkin itulah kata-kata pengabdian, Mas Riz. Berarti prinsip yang pertama itu pengabdian. Pengabdian. Dan itu kita memang fakta di masyarakat kita ketemu itu. Bisa ada bencana, atau ada gejolak, atau ada kejadian apapun, kita lihat TNI sebagai garda terdepan. Betul. Oke, insya Allah nanti TNI semakin dicintai masyarakatnya. Nah, sama seperti topik atau tema yang kita angkat hari ini, yaitu bagaimana proses rekrutmen
Bintara TNI tahun ini. Betul. Nah, ini pertanyaan agak sensitif, Pak. Ya, Tapi masyarakat banyak yang bertanya. betul. Nah, mudah-mudahan Bapak berkenan ini menjawabnya dengan tuntas gitu ya. Jadi ada semacam stereotip atau stigma di masyarakat, masuk TNI itu susah. Kita harus siapkan budget, mahar, atau setidaknya kamu harus punya orang dalam. Itu stereotipnya. Faktanya seperti apa sih, Pak? Jadi luar biasa Mas Tris ini. Tadi makan apa tadi itu? Makan rendang kayaknya, tajam Pak. kali. Iya, agak, berapa kilo itu cabenya itu? iya, agak pedes ya, Pak ya. Jadi Tapi enak, Pak. jadi pedas-pedas enak. Jadi Iya. pertanyaan ini memang mungkin ada di benak masyarakat anak-anak muda kita, dan itu memang stereotip itu sudah berjalan lama, berkembang waktu dan kebutuhan. Tentu akan saya jelaskan dengan gambar, dengan jelas tanpa ada abu-abu kata-kata. Benar. Yang pertama, pendaftaran TNI sekarang gratis, tidak Gratis. dipungut biaya apapun. Itu yang kita garis bawahi, Pak, gratis. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Iya. Kalaupun ada biaya, mungkin dari Pasaman berangkat ke Padang, dia butuh travel, Iya, transportasi, butuh transportasi akomodasi. makan, nyiapkan administrasi, dia harus fotokopi, Iya. nunggu tes di Padang, dia harus mungkin kalau nggak di rumah saudara, dia harus cari Iya, kos-kosan penginapan. apa. Nah, biaya itulah Iya, yang secara pribadi dibutuhkan. Iya. Tapi untuk masuk ke dalam instansi memenuhi syarat tertentu, dia nyokok bayar, sekarang saya jamin tidak ada. Dijamin Dan itu- oleh Pak Dandim. Betul, jamin tidak ada. Kalau anak-anak kita yang ingin mendaftar itu sudah memenuhi persyaratan dari kesehatan, administrasi, fisik, apapun, dan tanpa background apapun, tanpa bayar apapun, kalau dia memenuhi syarat, saya jamin insya Allah dia masuk. Ada jam. Mungkin ada yang kejadian, contoh dia sudah dari badannya sudah oke, tinggi, kemudian fisiknya sudah oke, namun dari sisi psikologi dia tidak memenuhi syarat atau kurang, tentu dia nggak masuk. Ya, ya. Kemudian ada yang contoh sudah dia pintar, tapi fisiknya kurang, tentu dia akan tidak masuk. Ada hal standar yang terus dikembangkan oleh pimpinan TNI. Dulu standarnya sekian, karena kebutuhan tuntutan zaman sekarang, tuntutan tugas TNI, Iya, iya. sudah mengikuti pola perkembangan zaman. Dan insya Allah Di-upgrade itu ya, Pak, ya? di-upgrade dan pasti tidak dalam arti kata tidak susah sekali. Seperti kita mau mendaftar jadi Superman atau superhero. Iya, iya, iya. Kita nggak, pasti standarnya sudah ada, Iya. dan pemenuhan standar itu sudah melalui kajian dari Benar. pusat, dari Mabesat, dari Mabes TNI, melalui kajian psikologi, kajian sosial, kajian budaya, dan lain sebagainya. Dan intinya pemuda kita kalau ada niat, semangat, sudah saya sering sampaikan ke danamil-danamil di bawah saya, untuk informasi Mas Tris ya, Iya, iya. Kodim 0305 Pasaman ini membawai 2 wilayah kabupaten, Pasaman dan Pasaman Barat. Iya. Di bawah unit kerja saya, di wilayah di lapangan, di kecamatan ada 7 koramil. Ada danramil masing-masing, itulah yang berita informasi kegiatan selalu saya sampaikan ke bawah. Apa perintah dari atas melalui saya analisa, saya sampaikan ke danramil di bawah. Siap. Sering saya sampaikan dan pasti saya sampaikan. Apalagi ini sudah mulai buka pendaftaran anggota Bintara. Saya selalu tekankan, berikan informasi kepada anak-anak muda kita, Iya. adik-adik kita, pendaftaran sekarang gratis. Hilangkan stereotip bahwa kita harus siapkan uang 200 juta, 400 juta, Iya. berapa ratus juta, saya pasti masuk, tidak ada jaminan. Iya, iya. Yang bisa menjamin masuk, kesiapan mereka, ketulusan niat mereka, doa orang tua. Iya, iya. Itu Betul. yang utama. Pasti saya jamin masuk itu. Baik. Dari statement Pak Dandim, itu mungkin yang ditunggu-tunggu nih anak muda. Bahwasanya kita bisa garis bawahi, kesimpulannya adalah tidak dipungut biaya, kecuali biaya operasional mandirinya. Betul. Tapi dalam proses seleksi tidak ada ada. pungut biaya, gratis. Gratis. Kita garis bawahi, gratis. gitu Dan ya. bersifat terbuka, Mas Tris. Bersifat terbuka. Nah, informasi ini bisa diakses di mana saja, tidak untuk segmen tertentu. Betul. Semua masyarakat Indonesia harus tahu. Termasuk hari ini kita datang ke sini, kita podcast untuk mensebarluaskan informasi ini. Kalau informasi secara luas, secara online sudah ada. Ada di pendaftaran, tulis saja Mabesat pendaftaran. Itu syarat ketentuan sudah ada. Iya. Dan sudah menjadi perhatian pimpinan. Tidak ada pejabat yang main-main. Nah, Murni tidak boleh menyimpang dari apa yang disampaikan oleh pimpinan kita. Daftar murni, laksanakan tugas, tahapan sesuai ini, tugasnya apa, tahapannya apa, tidak boleh menyimpang. Dan alhamdulillah
sudah, kalau saya merasakan sudah hampir 4-5 tahun ini sudah berjalan sudah sesuai dengan keinginan kita bahwa tidak ada lagi oknum-oknum, tidak ada lagi penyampaian, tidak ada lagi kebutuhan. Kalau kita punya uang, gimana posisi kita pasti masuk. Oke. Ya saya jamin satu, Mas. Iya, iya. Kalau anak itu udah siap, sebelum lulus, contoh lulus SMA, dari kelas 1, kelas 2, dia udah disiapkan fisiknya, sudah disiapkan mental ideologinya, disiapkan psikologinya, insya Allah pasti masuk. Iya, iya. Saya jamin insya Allah pasti masuk, apalagi tambah doa orang tua. Iya, iya, benar. Tidak perlu dia harus pada saat tes administrasi ngasih amplop, tidak perlu. Iya, iya. Kok ini tidak perlu, tidak berlaku Perlu sekarang. uang basa-basi ya, Pak? Tidak perlu, tidak berlaku, Pak. Yang penting dia tunjukkan fisik dia, niat dia, kemudian kecakapan dia, kondisinya dia, itu sudah disiapkan semua, insya Allah pasti masuk. Apalagi kita sedang membutuhkan banyak personil. Iya, iya. Sesuai kebijakan Presiden, sekarang sudah dibentuk 100 batalion teritorial pembangunan. Iya, iya. Nah, pada ciptakan itu kita membantu mengakselerasi pembangunan atau cita-cita dari Presiden. Kita akan membantu. Tujuannya kita membantu Pemda. Iya, iya. Dibangunlah 100 batalion teritorial pembangunan, itu tugasnya mempercepat contoh ketahanan pangan kita. Keinginan Presiden kita harus ketahanan pangan. Kita harus swasembada pangan. Kita harus mandiri dalam pangan. Karena berapa puluh tahun ke depan itu yang kita cari. Iya, iya. Suatu negara akan berjaya apabila pangannya dia mandiri. Ketahanan pangannya. Dan Indonesia punya itu, dan program Presiden kita sangat mendukung. Iya, iya. Dan itu pelaksanaan tugas saya sehari-hari selaku Dandim beserta Forkopimda lainnya itu sangat-sangat mendukung sekali pelaksanaan tugas ini. Ada kita Kodim punya kombi produksi, kemudian masyarakat punya kegiatan ketahanan pangan dan lain sebagainya, itu sangat mendukung. Apalagi bentuk batalion teritorial pembangunan. Batalion yang khusus bertugas melaksanakan teritorial pembangunan. Di samping tugas pokoknya dia sebagai tentara. Nah ini tambahan ini, Mas. Berarti banyak tugas. Berarti kayak Superman dia. Iya, iya, iya. Dia harus tahu nembak, harus prajurit tahu tugasnya, tahu gimana melaksanakan di medan pertempuran, ditambah dia harus tahu bagaimana cara membantu pertanian, karena membantu perikanan dan lain sebagainya. Itulah yang sekarang dibutuhkan. Makanya sekarang pendaftaran cukup banyak. Tahun kemarin sekitar 125 yang daftar, Mas Tris. Tahun kemarin. Nah, ini pun sampai saat ini Kodim Pasaman sudah hampir 235 orang. Anak-anak muda kita yang Pasaman dan Pasamanan. Mungkin kemarin sudah ada informasi bahwa pendaftaran sekarang terbuka gratis dan sebagainya. Tidak dipungut biaya pun yang membebankan pada calon prajurit. Dan ditambah kita juga secara masif menyampaikan, tiap hari disampaikan para Danamil, anggota Babinsa kita di lapangan. Ya main ke sekolah, main ke teman-teman yang punya anak sudah mau daftar, sampaikan sekarang daftar gratis, ini semua tahapannya, tanggalnya apa sudah jelas. Mulai sekarang dibuka, tanggalnya sudah jelas, mereka datang ke Koramil. Koramil ya. Jadi kok sekarang mekanisme itu para Babinsa tahu siapa yang mau daftar ke Koramil. Datang ke Koramil, inilah mencatat semuanya daftar mana. Setelah itu mereka melaksanakan pendaftaran online. Iya, iya. Cuman sedikit Pak, turunan dari pertanyaan kami yang pertama tadi. Seandainya, ini agak tajam juga Pak. Seandainya, misalkan di lapangan mungkin ada calon pelamar mungkin yang menemukan kasus oknum yang menjanjikan suatu jaminan lulus dengan membayar sejumlah uang. Sikap dari pelamarnya harus gimana dan ke siapa kami harus melapor? Baik, itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Biar apa yang perintah pimpinan sampai ke bawah ini yakin bahwa itu honorer gratis. Kalau ada oknum siapapun menjanjikan uang dia akan lulus, silakan catat namanya, sampaikan ke Danamil atau saya. Kalau keamanannya gimana Pak? Keamanan, saya jamin keamanannya pasti dijamin. Melapor. Pasti dijamin. Jamin ya Pak ya. Karena gimana pun kita TNI itu dari masyarakat, Mas Tris. Kita lahir dari masyarakat. Benar. Kita ada untuk masyarakat dan kita harus mendukung seluruh masyarakat. Kalaupun ada oknum seperti itu kita diamkan, justru akan menyakiti hati rakyat, mempersusah mereka. Dan insya Allah saya jamin sekarang tidak ada oknum-oknum kayak seperti itu, Mas Tris. Insya Allah, luar biasa. Saya jamin tidak ada, karena sudah memang menjadi pucuk, sudah menjadi tekad pucuk pimpinan sampai dengan petugas yang di bawah. Mereka kan punya dedikasi, mereka kan punya kendali diri dan lain sebagainya, bahwa mereka berniat untuk memajukan bangsa melalui pemilihan pendaftaran ini. Kalau ada oknum apapun, silakan catat, laporan saya jamin keamanannya. Kalau memang dia harus lulus,
Kalau tidak lulus karena ada suatu hal yang sesuai dengan persyaratan, dia pasti nggak lulus. Iya, iya. Tapi kalau itu tidak mengaruhi dia, Iya. dia sudah melaporkan ada oknum gini terus dia dicoret, enggak. Dia- Saya yakin justru itu kan memberikan feedback yang positif untuk TNI. Nah, kita kan nanti publish di beberapa media sosial juga podcast kita di media Facebook tadi ini. Mungkin bisa di kolom komentar ada masukan dari masyarakat, itu yang kita butuhkan. Betul, Pak betul Mas Tri. Dandim ya. Intinya sekarang tidak ada lagi pungutan gratis sesuai tagline kita. Penerimaan prajurit TNI gratis, tidak dipungut biaya apapun. Yes, benar. Dalam proses apapun, pendaftaran online, administrasi, semua tidak ada khusus biaya apapun, tidak ada. Baik. Kecuali pribadi. Pribadi. Yang saya jelaskan tadi. Yang seperti tadi. Ya, Nah, selanjutnya nih Pak Dandim. Tadi udah di-spill juga di awal, tapi kita ingin lebih terang-benderang lagi. Bagaimana sih teknis untuk penerimaan Bintara tahun ini? Ya. Mungkin ada masyarakat yang sudah tahu atau ada yang informasinya belum sampai karena ini Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat ini kan cakupannya luas banget. betul. Mungkin ada yang anak-anak daerah atau anak pelosok yang pengen banget jadi TNI tapi belum tahu caranya. Ya. Atau sekarang kan skemanya online ya Pak Dandim ya. Ada stereotip online ini ribet nggak kira-kira untuk daftarnya gitu ya. Nah mungkin bisa di-spill sedikit nih Pak Dandim. Baik. Terima kasih Mas Tris. Ya. Makin lama makin menjurus ya. Ini betul-betul makan berapa cabai nih. Iya seperti ini ya. Ini sangat bermanfaat nanti pasti informasi. Iya. Jadi bagi anak-anak muda kita, Pasaman maupun Pasaman Barat, di pelosok manapun berada, apabila ada keinginan dari kalian untuk mengabdi pada TNI melalui negara, kalau tidak ada informasi apapun, carilah Koramil terdekat, carilah Babinsa terdekat, carilah mungkin apa informasi di internet yang sekilas ini. Langsung lari saja ke Koramil. Koramil ya. Datang, Pak, saya mau daftar TNI, gimana caranya? Akan dijelaskan di masing-masing Koramil sudah jelas. Kalau secara garis besar, Mas ya, Iya, iya. kita akan melakukan pendaftaran ke Koramil. Setelah itu kita melaksanakan pendaftaran online, akan dituntun dan dibantu oleh anggota-anggota kita, rekan-rekan kita Babinsa yang di lapangan dan Ramil, seluruhnya akan pasti membantu. Iya, iya. Setelah itu daftar online akan dilaksanakan validasi. Jadi yang daftar online ini betul nggak orang yang mana? Iya. Itulah mereka bergerak ke Padang. Hmm. Karena Kodam kita sekarang Pasaman sudah beralih dari Kodam 1 ke Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, maka pendaftaran nanti seluruh dilaksanakan di Padang. Oh bisa lebih dekat ya? Nah, dia di Padang. Sebelumnya di Sumatera Utara. Oh, iya. Karena Kodam sudah dikembangkan. Kita dulu di bawah Kodam 1, sekarang di bawah Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol. Nah, setelah validasi datang ke Ajen Rem di Padang atau Ajendam, akan divalidasi, setelah itu dia akan dapat nomor. Setelah itu disitulah akan dijelaskan secara detail. Iya, iya. Tes administrasi, tes kesehatan, tes jasmani, kapan waktunya apa dibutuhkan, akan dijelaskan semua dan itu sebenarnya transparan. Iya, iya, iya. Ada di online ada, diingatkan antar satu teman ada, diingatkan melalui Koramil juga ada, kapan lagi tesnya, kapan lagi butuh masuknya. Jadi kalau kita berbadan sehat, kemudian tidak ada tato, Iya, iya benar. tidak ada tindih, tidak terpengaruh oleh lingkungan, nanti akan dites di mental ideologi, kemudian wawancara kesehatannya gimana, sehat jasmani rohani, entah itu mungkin kalangan bawah, menengah, ataupun apapun, tidak melihat kita pandang. Yang penting dia memenuhi syarat untuk mengabdi pada TNI, dia bagus, murni, sesuai persyaratan, pasti dia akan lulus. Terutama Jadi, intinya bahwasanya kalau teman-teman, sahabat-sahabat semuanya berkeinginan untuk bisa dikatakan untuk tes tahun ini tapi terkendala, bisa datangi Koramil terdekat. Betul. Insya Allah akan dipandu. Betul. Termasuk nanti kesulitan dalam online nanti akan dibimbing. betul. Nah, baik. Sekalian kita spill lah ya. Ya. Kita spill aja. Kalau mungkin Boleh. anak-anak muda, rekan-rekan anak-anak kita tidak tahu di mana. Jadi Kodim Pasaman ini ada 7 Koramil. Mungkin yang daerah Lubuk Sikaping ada 1 Koramil. Kalau yang anak-anak muda yang daerah Lubuk Sikaping bisa main Koramil atau Kodim langsung tidak apa-apa. Yang kedua di daerah Rau itu ada 1 Koramil. Jadi mungkin anak-anak yang di daerah Rau, Mapatunggul Selatan, di ujung sana yang kita nyebrang pakai perahu. Kalau mungkin jauh ke Kodim, silakan ke Koramil. Koramilnya di Raung. Kemudian di daerah Rau sekitar. Kemudian di daerah Talu. Di Talamau itu ada Koramil 1 kita. Nah, mungkin anak-anak yang di daerah Talamau, daerah Talu, silakan main ke Koramil Talu. Karena gampang lah, di googling Koramil Talu, pasti udah muncul lokasi. Iya.
Termasuk kita di Simpang 4 ada Koramil, daerah mulai dari Kinali, mulai dari Kinali atas sampai dengan Kecamatan Pasaman ada Koramil di 02. Kemudian daerah Ujung Gading, daerah sekitarnya kalau ada ini silakan main ke Koramil Ujung Gading. Terakhir di Air Bangis, di ujung yang dekat lautan. Kalau ada masyarakat atau anak-anak kita yang butuh informasi silakan datang ke Koramil, ada di Air Bangis. Iya. Itu. Jadi secara langsung bisa Koramil, online pun bisa. Iya. Sekarang sangat terbuka sekali. Kalau mungkin dari pelosok segala macam jauh ke Kodim ada Koramil. Itu perpanjangan tangan kita. Perwakilan di daerah. Jam berapapun silakan main ke Koramil. Kalau ada yang menolak di Koramil laporkan saya. Dan saya yakin itu tidak ada karena sudah komitmen kita bersama, kita melayani masyarakat. Jam berapapun datang pasti dilayani. Butuh apapun informasi, butuh pendampingan silakan datang ke Koramil. Saya yakin pasti dibantu dan dijelaskan semua apa caranya gimana biar dari mendaftar menjadi anggota prajurit TNI yang dibanggakan. Luar biasa nih semangat Pak Dandim ini luar biasa menular ke anak-anak muda semuanya harus semangat masa kalah dengan Pak Dandim. Betul. Walaupun beliau masih muda, 24 ya Pak? Saya baru 17. Masih 17 ya Pak ya. Sudah 40 lebih Mas Tris. Tapi semangatnya semangat anak muda ini. Nah, berlanjut dari itu semua Pak Dandim. Terkadang anak-anak ini ingin banget cita-cita mau jadi prajurit, mau jadi TNI. Pengen banget. Tapi orangnya minder gitu ya. Nggak percaya diri. Nah, mungkin butuh semangat dari Pak Dandim ini untuk pesan anak-anak muda. Apa kira-kira untuk supaya bisa percaya diri, nggak minderan orangnya? Baik, kalau berbicara minder ini sudah cakupannya luas. Ada psikologi, ada dan lain sebagainya ada. Kalau minder tidak perlu merasa minder. Seluruhnya di mata TNI AD, anak-anak muda yang akan mendaftar sama posisinya. Tidak ada anak ini, anak itu segala macam. Tidak perlu minder. Apa yang diminderkan? Kita orang nggak punya sama. Saya juga orang nggak punya. Kita beranikan diri. Kalau emang cita-cita dari prajurit TNI, gapelah cita-cita itu. Kata minder dan lain sebagainya, tidak perlu kalian pikir dulu. Majulah sebelum berusaha. Harus maju dulu berusaha, kita akan tahu apa kendala kita. Kata-kata minder apa? Karena sekarang satu keywordnya. Seluruh anak-anak bangsa Indonesia di hadapan kita daftar, di hadapan TNI AD kita sama. Yang kita cari betul-betul tidak kita bedakan satu sama lain. Tidak perlu minder. Minder karena mungkin dari daerah pelosok tidak menjamin. Banyak prajurit TNI yang berasal dari pelosok, bukan hanya di Pasaman ya. Daerah mulai dari ujung Aceh sampai dengan Papua, daerah pelosok semua. Liting saya juga ada yang daerah pelosok, jadi tidak perlu minder kalau kita orang pelosok. Yang kedua, kemudian minder karena belum tahu apa informasinya, jangan malu-malu, mainlah ke Koramil. Itu dia. Kalau sudah dijelaskan, ada Koramil, ada online, dia masih tidak tergerak, bukan salah kita lagi. Iya, kita betul udah berusaha. Udah berusaha. Tapi saya tetap encourage, tetap dorong. Tidak perlu minder. Semua di mata kita sama, yang daftar sama. Majulah, mainlah ke Koramil. Sambil berjalan pasti kau akan tahu kekurangan kelemahanmu di mana. Itu yang perlu kau kembangkan biar kalian menjadi seorang prajurit yang andal. Oke, luar biasa. Kita flashback sedikit ya. Pak Dandim ya. Berdasarkan pengalaman pertama Pak Dandim mengikuti proses seleksi di masa lalu, mungkin ada pengalaman unik atau yang sampai sekarang masih membekas di benak Pak Dandim gitu, yang bisa di-sharing ini untuk biar teman-teman juga bisa tahu dan bisa belajar dari situ. Terima kasih Mas Tris, ini benar-benar pengalaman pribadi yang mungkin belum pernah saya ceritakan ke orang. Wow, ini eksklusif ya di podcast Kodim ini. Jadi saya pribadi dulu daftar 3 kali Pak. Mas Tris, 3 kali. Jadi pertama daftar kurang umur saya kurang masuk pertama. Oh gitu ya. Yang kedua kita kena di administrasi, ada yang kurang. Dan yang ketiga kita lulus. Proses itu naik turun. Jadi dibilang pada saat kita gagal itu sedih. Kita akhirnya saya lari kuliah dulu di Universitas Brawijaya dulu, kita kuliah dulu. Sambil berjalan kita siapkan diri saya. Apa kekurangan saya introspeksi. Berjalan waktu akhirnya masuklah ke 3 kali saya daftar, saya masuk. Dan itu ceritanya sangat luar biasa. Gimana perjuangan saya, terutama doa orang tua. Karena pada saat daftar,
bapak saya sudah meninggal. Jadi ibu saya yang menjadikan, saya punya 5 bersaudara, saya nomor 4. Iya, iya. 3 diantaranya TNI semua. Dan itu yang menjadi tulang punggung ibu saya. Ibu saya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, gimana jadikan anak, itulah sangat berkesan. Dan pasti doa orang tua yang sangat-sangat berarti. Iya, iya. Saat itu yang saya hadapin masih ragu-ragu ini, saya masuk apa enggak, karena dorongan dari orang tua. Dilema juga pada waktu itu ya. Jadi masih beban pikiran itu, kita kan anak orang biasa juga. Iya, iya. Bisa nggak masuk, apalagi masuk akademi militer kan yang luar biasa, benar-benar ketat dan panjang tesnya. Saya sampai 3 kali lapis tes dulu. 3 Supanda, Panda di pusat. Iya, iya, iya. Kita berkali lapis-lapisannya panjang dulu. Benar. Dan itulah benar-benar perasa bahwa memang usaha kita harus selalu diiringi doa. Dan jangan lupa anak-anak, kalau memang ada cita-cita kalian, jangan kalian lupakan orang tua, terutama ibu. Pada saat daftar kita dulu, Iya, selalu kita sungkem ke ibu, kita minta doa ibu, jangan sakiti hati orang tua kalian. Selain itu semua, di kalian daftar, kalian coba meraih cita-cita, doa orang tua sudah, usaha kalian sudah, dan yang penting paling intinya adalah diri kalian masing-masing. Doa kalian lah yang akan masuk, yang pasti diterima. Doa kalian sendiri. Kalau kita sudah itikat mau mendaftar, apa yang harus kita laksanakan, walaupun pasti berat, Mas Tris. Iya, iya. Dari kita anak SMA yang tidak biasa lari, tidak biasa nyiapkan fisik, kita harus belajar psikologi juga. Kita daftar psikologinya, tesnya juga banyak. Iya. Mulai dari matematika, sosial lagi, semua sangat banyak sekali. Dan itu pasti membutuhkan effort yang luar biasa. Iya, benar. Kalau dia tidak niat dari pribadi, asal ikut teman, asal ikut apa, rubahlah. Iya. Rubahlah. Rubah nawaitunya ya. Rubahlah niat kalian, bahwa betul-betul karena sudah jangan cuma ikut-ikutan. Iya. Karena memang pengabdian kita melalui negara ini, saya sampai saat ini sangat bangga dengan TNI. Apa yang sudah kita lakukan, tidak perlu saya ceritakan, orang hanya Allah yang tahu. Saya bangga, Mas Tris. Iya. Jadi seorang TNI, apa yang sudah saya perbuat ke masyarakat, alhamdulillah saya cukup bangga. Oke. Ya, Mas Tris. Luar biasa sekali perjuangan Pak Dandim gitu ya. Masa kalian bisa kalah, kalian masih muda. Yang ingat, kerja keras, doa orang tua, Tuh. doa sendiri jangan lupa. Oke, baik teman-teman sahabat podcast Kodim 0305 Pasaman, berarti sudah tuntas ya, bahwasanya kita tekankan di sini dalam proses rekrutmen TNI Gratis. itu biayanya gratis, Tidak dipungut biaya apapun. tidak dipungut biaya sepeser pun, dan proses seleksinya transparan, Transparan. terbuka sama sekali, bisa dikawal prosesnya. Banyak source informasi bisa digali. Benar sekali. Dan nanti kalau seandainya ada oknum yang mengatasnamakan lembaga tertentu yang bisa menggaransi kamu lulus 100% dengan iming-iming uang, jangan dipercaya. Jangan gitu ya. dipercaya, betul, Jangan Mas dipercaya Des. sama sekali, kalau bisa dilaporkan. Nah, baik, terkhusus anak muda Pasaman Dan Pasaman Barat. dan Pasaman Barat, silakan manfaatkan kesempatan ini peluang emas yang tidak akan datang 2 kali. Silakan daftarkan dirimu. Jadilah kamu sebagai abdi negara dan juga nanti berguna bagi bangsa dan negara. Nah, Pak Dandim, terima kasih banyak. atas Sama-sama, Mas waktunya. Tris. Luar biasa. Luar biasa. Ini sudah panjang cerita kita, tapi Panjang. di lain kesempatan mungkin kita bisa Betul. berbincang-bincang lagi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini memberikan motivasi Amin, manfaat. dan juga merubah stigma masyarakat secara umum. Baik, itu tadi perbincangan kita podcast Kodim 0305. Salam sehat, salam semangat dan merdeka. Ikuti terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.